here. Yeah, that's the spirit. Yeah. Today is actually a day off, but you guys are here and we're gonna we are having a learning session, yeah, with me. So welcome to the English literacy session with me. This is gonna be the one and only meeting for English literacy, right? So 90% of you are new. Ada yang udah pernah ketemu saya sebelumnya? Ada? Belum? Semuanya masih baru? Oke, that's good. That's cool. Um, so today in English literacy, I will be sharing to you, type of question that we will get in English literacy test, and also how to tackle those questions. Jadi hari ini kita akan membahas tentang kira-kira pertanyaan jenis apa atau tipe-tipe pertanyaan seperti apa yang akan muncul di tes yang ada literasi bahasa Inggrisnya dan bagaimana cara menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut berdasarkan tipenya. Okay, so everyone's ready? If you're ready, please give me your response. It could be emotion, reaction. Ready. Ready ya? Okay, cool. Sure. Yep. Along the session, kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, you can just raise your hand or you can just unmute yourself and then give me the prompt that you need to ask something. That's really okay, yeah. So just interrupt me along the session. Okay, so today I'm going to share to you the several questions and we're going to discuss how to answer this. Okay. Can you see my screen already? Yes. Yes. Cool. Nah, jadi adik-adik, um, I'm not sure if Itu you ya already, adik-adik. yeah, I'm not sure if you're already familiar with this type of questions, which is literacy. Jadi yang membedakan dari soal literasi dan soal non-literasi itu adalah bentuk soalnya. Terlihat secara kasat mata mungkin terlihat kayak sama gitu ya. Kita lihat sekilas. Tapi sebenarnya soal-soal literasi itu adalah soal-soal yang memiliki stimulus. Nah, kita nggak bisa jawab kalau nggak ada stimulusnya. Kita harus apa namanya membaca stimulus yang diberikan baru kita bisa menjawab. Artinya apa? Adik-adik semua. Artinya sedikit sekali kita bisa mengandalkan hafalan kita gitu. Yang kita andalkan di soal literasi itu adalah kemampuan kita menganalisis soal. Okay, wait a second. Jadi seperti itu. Um, Ketika saya bilang, oh nggak bisa pakai hafalan, bukan berarti completely nggak bisa pakai hafalan ya. Kalian tetap bisa melatih hafalan kalian tentang kosakata. Justru semakin banyak kosakata yang kalian miliki perbendaharaannya, that's going to be more helpful for you karena nanti kan otomatis akan ada beberapa kata-kata yang mungkin jarang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kok ada feedback ya? Bisa di mute dulu mungkin, jadi supaya tidak feedback suaranya. Nah, literasi bahasa Inggris biasanya stimulusnya itu berupa teks. Teksnya bisa pendek, bisa panjang. Nah, kita tidak perlu khawatir apabila menemukan teks yang panjang. Kemudian, kalau kita ketemunya teks yang pendek juga jangan lengah karena jawaban yang diperlukan itu tergantung bagaimana teknik yang kita gunakan. Overall, in English we have two types of technique of reading. Jadi teknik membaca itu akan membantu kita menemukan jawaban dengan lebih cepat. Karena kan namanya tes kan ada waktu ya. Jadi kita perlu memanage waktu kita dengan baik. Bagaimana caranya? Misalkan nanti ada 100 soal, misalkan ya, I'm not sure how many a question that you will get.
dari 100 soal itu kita harus bisa mengerjakan per soalnya berapa menit kayak gitu. That's why it's really important for you not only be able to answer, but also how to answer that fast. Bukan cuma bisa jawab soalnya, tapi bagaimana menjawab soalnya dengan cepat. Nah, so the very first tips that I will give you in answering English literacy test is to go straight to the question. Jadi kalau misalkan, wah ini soal literasi bahasa Inggris nih, maka hal pertama, paling utama yang harus dilakukan adalah langsung ke pertanyaannya. Jangan langsung baca teksnya. Ya, kenapa seperti itu? Dengan membaca soalnya dulu, kita jadi tahu kita harus cari apa sih di teks tersebut. Dibandingkan kalau misalkan kita langsung baca teksnya dari awal sampai akhir. Ternyata setelah kita lihat pertanyaannya, pertanyaannya cuma minta what is the main idea from the first paragraph misalkan. Ternyata hanya minta main idea dari paragraf pertama. Jadi kita sudah membuang waktu dengan membaca paragraf lainnya. Kalau misalkan paragrafnya ada 5 misalkan, ya kan, maka 4 paragraf lain yang dibaca itu tidak efisien waktu. Now, let's go to the first question. The first question is, which of the following is not a material needed for the volcano experiment? Jadi, yang diminta di sini adalah apa? Pertanyaannya, adik-adik? Bahasa Inggris. Coba adik tanya. Yang ditanya, Material. yap, Bahan-bahan. materialnya atau bahan-bahannya. Yang not, that is not needed, yang tidak diperlukan. Artinya, kalian akan langsung membaca di bagian material, betul, exactly. The material part of the text. And then you see which one does not belong to the material. Mana di antara material yang disebutkan ini yang tidak dibutuhkan. We have baking soda, vinegar, salt, and red coloring food. Oke, kita lihat. In the materials, there are baking soda, vinegar, red food coloring, a small plastic cup, and a tray. Langsung ketemu ya, yang tidak kita butuhkan dalam membuat eksperimen gunung berapi atau gunung meletus adalah Salt. 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 Yep, Salt. good. This one is the answer, salt. Do you know what salt is? Garam. Salt, garam. Nah, tadi yang baru saja kita lakukan, itu ada namanya adik-adik. Teknik membaca scan kalau yang tadi itu. Jadi, membaca scan itu adalah membaca yang spesifik. Kita hanya perlu membaca di bagian tertentu saja dan mengabaikan bagian yang lain. Sama seperti kalau kita mencari kata kunci gitu ya di sebuah dokumen. Kalau misalkan kalian pakai Word atau pakai Excel atau pakai apapun PDF juga bisa. Kalian Ctrl F gitu ya, terus ketik keywordnya apa, itu kan akan langsung menyeken ya, menyeken seluruh kata yang ada di dokumen, kemudian langsung nge-highlight kata yang dicari itu. Nah, kurang lebih sama seperti itu. Membaca scan itu adalah kita langsung menyeken kata kunci yang kita cari, kemudian berhenti di bagian tersebut. Ya sudah, habis itu kita fokus di bagian yang perlu kita scan tersebut. Artinya apa? Kalau mau membaca scan, kita perlu mencari kata kunci. Nah, kalau yang nomor 1 tadi, kira-kira kata kuncinya apa yang kalian pakai untuk men-scan atau mencari bagian yang mau dibaca? Material. Yep, good, exactly. The word material is the keyword for you to scan the text. All right, cool, good job. Right, next question ya. Next question. Based on the text, what can be inferred about the role of the red food coloring in the experiment? Berdasarkan teks di atas, apa yang bisa kita simpulkan tentang penggunaan pewarna makanan yang berwarna merah di percobaan di atas? There's
uh, there's a clue for you here is the word invert. Do you know what invert is? Now you know that invert means apa yang bisa kita simpulkan? Invert. Nah, pertanyaan yang menanyakan tentang kesimpulan itu memerlukan membaca yang juga kadang scan, kadang skim. Pertama kita scan dulu bagian mana yang mau dibaca. Di sini yang ditanyakan kan red coloring food. Habis itu nanti kita baca dengan seksama di bagian tersebut. Kita nggak bisa baca cuma dari sini ya, dari material aja ya. Kita nggak tahu red coloring food di sini tuh gunanya untuk apa. Maka kita harus baca di bagian procedure-nya. Oke, procedure. To begin the volcano experiment, gather all your materials and set up your workspace. Place the tray on a flat surface to catch any mess. Next, place the plastic cup in the center of the tray and fill it halfway with baking soda. Add a few drops of red food coloring to the baking soda to create a more vibrant volcano. Nah, di sini dikasih tahu. We should add a few drops of red coloring to the baking soda to create a more vibrant volcano. Maka, apa yang bisa kita simpulkan dari situ? Is it A, it changes the chemical reaction between the baking soda and the vinegar? Or B, it makes the experiment more visually appealing? C, it helps to speed up the reaction? Or D, it prevents the reaction from happening? B. B, it makes the experiment more B. visually appealing. Artinya apa itu? Ya, eksperimennya tuh lebih menarik untuk dilihat. Yap. Ada kata kunci yang membantu kamu. Oh, this one is the answer. The word. Ya, The word apa di sini? Ada more kata. more visually. Yap, visual. Ya. Jadi red coloring, kemudian tadi ada kata-kata more vibrant, and then this one is visual. Jadi semua berkaitan dengan warna dan sesuatu yang dilihat ya. Lebih vibrant, lebih rame gitu warna. So the answer for this one is B. Appealing, appealing itu lebih menarik ya. It can be used. Allah. It can be used not only for something visual, but also you can also use this word appealing for food, for example. Okay. Oke, bisa di mute dulu. Siapa itu? Aurel ya? Oke. Next, number 3. In the sentence, as the vinegar and baking soda mix, you will observe a fizzy, foamy eruption that resembles a volcano. Oke, ini pertanyaan tentang vocabulary. Resembles. Jadi ada kalimat di teks di atas itu. Kalimatnya berbunyi, as the vinegar and baking soda mix, you will observe a fizzy, foamy eruption that resembles a volcano. Kita ditanya, kata resembles ini artinya apa? Looks like. Ada looks like, ada is the same as, ada is different from, ada is smaller than. Oke. Looks like artinya apa ya? Sama Terlihat seperti. mirip-mirip. Sama seperti atau mirip? Sama seperti atau mirip? Mirip. Sama seperti. Okay. Mirip-mirip. Mirip ya, kalau looks like itu mirip. Kalau yang sama seperti itu yang B, is the same as. Nah, dalam hal ini, the foamy eruption itu sama dengan
gunung berapi atau mirip seperti gunung berapi atau gunung meletus? Mirip. Mirip. Mirip ya, karena memang eksperimen ini ingin mensimulasikan bagaimana sih gunung meletus itu. So it's only mirip, it's not the same. So the answer for this one is looks like. Nah, mungkin kita belum familiar dengan kata resembles ya, teman-teman. Tapi kita terbantu dengan kalimat yang ada di sebelum-sebelumnya. Kita mesti mengetahui konteks dari kalimat tersebut. Konteks itu adalah apa yang sedang dibahas. Kita tahu yang sedang dibahas adalah eksperimen atau percobaan gitu ya. Percobaan tentang bagaimana sih volcano itu terjadi gitu. Nah, artinya segala sesuatu yang terjadi itu akan mirip-mirip dengan apa yang terjadi di gunung meletus. So that's why this going to be looks like. Okay, very good. Oh yeah, in this activity or in this practice, you are suggested not to use dictionary ya. Kalau misalkan latihan kayak gini, sebaiknya tidak menggunakan dictionary karena itu akan lebih memperkuat sense kalian dalam menjawab. Karena kan nanti kalau di tes juga kan nggak pakai dictionary ya. Oke, next. Number 4. What should you avoid during the volcano experiment? Apa yang harus apa ini? Diperhatikan. Ya, avoid. Diperhatikan untuk diapakan? Avoid is something more specific. Diwaspadai. Apa sih? Dihindari. Dihindari, exactly. Ya, dihindari. Exactly. Something that you must not do ya. Apa yang seharusnya kita hindari ketika kita melakukan volcano experiment ini. Ada beberapa pilihan, ada tasting any of the substances, wearing safety goggles, following the instruction, and cleaning up after the experiment. Actually, I think you kind of can feel the sense of the answers, which one is the answers ya. Biasanya dari jawabannya sendiri itu kita bisa mengira-ngira mana yang mungkin akan menjadi jawabannya. But let's try to read the stimulus or the text to make sure that you get the answer right. Di sini ada safety precautions. Always wear safety goggles, tadi ada ya, when conducting this experiment, as the reaction can create a foamy mass. Avoid, di sini udah jelas banget. Avoid tasting any of the substances involved. And after completing the experiment, wash your hands thoroughly to remove any residue. Berarti udah jelas di sini. Avoid tasting any of the substances involved. Berarti jawabannya yang nomor 4 adalah yang A. Yes, A. Tasting any of the substances. So this type of question is called detailed information. Stated detailed information. Dia adalah pertanyaan yang menanyakan informasi yang detail dan tersurat. Tersurat. Kalau tersurat itu berarti jawabannya pasti exactly will be stated. Stated ya. Tertulis akan ada di teks. Apakah ada yang tidak tertulis? Ada. Biasanya pertanyaan-pertanyaan. Nah, seperti ini nih unstated detail. Nomor 1 ini adalah pertanyaan yang menanyakan detail informasi, tapi untuk detail informasi yang tidak dituliskan. Biasanya pertanyaan seperti, what is not mentioned in the text? What is not needed in the material in the text? Kayak gitu. Jadi sesuatu yang tidak disebutkan. Which one is not true about the text? Kayak gitu. Itu juga pertanyaan yang menanyakan detail, unstated detail information. And for that, we need to scan. Kita perlu membaca scan. Dan membaca scan-nya lagi-lagi membutuhkan kata kunci. Kata kuncinya bisa bisa kita temukan di soal. Alright, let's move on. Kalau misalkan saya terlalu cepat atau ada hal yang belum jelas, silakan diinterupsi ya.
Right, number 5. Why is it important to wear safety goggles during the volcano experiments? Kenapa penting untuk menggunakan kacamata yang besar itu untuk selama melakukan eksperimen? Kayaknya tadi juga ada tuh ya di safety precautions. Always wear safety goggles when conducting this experiment, as the reaction can create a foamy mess. As di sini kalian artikan apa? How would you translate this word as? Ada yang tahu? As the reaction. As itu kalau mau di bahasa Indonesia kan apa artinya? As Seperti seperti apa sih? sebagai. Nah, Iya sih. ya, as di sini bisa diartikan sebagai karena. Oh ya, sebagai karena. Ya, ya. So, it can replace because. Ya, as, since, for, those words can replace because. Jadi hati-hati, tidak semua karena dalam tanda kutip itu menggunakan kata because. Kadang pakai since, kadang pakai for. Why this is so important? It's just a small word. Well, when you mistranslate that, you will change the whole context. Kalau misalkan kita mengartikannya keliru sedikit, itu akan mengubah konteks keseluruhan yang kita pahami. Ya, for kalau nggak diartikan karena bisa diartikan untuk atau bagi, ya kan? Itu akan mengubah konteks keseluruhan. Jadi kata-kata penghubung kecil, walaupun kecil seperti ini, that matters a lot. Jadi mungkin kalian bisa mulai mencari what is the connective words and what are their meaning. Artinya mereka apa aja, gitu. So, tadi dikatakan bahwa we use safety goggles as the reaction might might create a messy foamy mess, a messy foamy uh apa sih of ya a foamy mess. Berarti apa? Kenapa sih kita disarankan untuk menggunakan kacamata? Is it to protect your eyes from the foamy eruption? Is it B, to prevent you from touching the experiment? C, to make the experiment more fun? Or to keep you from getting wet? A. Yang A ya, to protect your eyes from foamy eruption. It's really specific. You wear the safety goggles for your eyes, so it has something, it must have something to do with the eyes gitu. Bukan yang B, to prevent you from touching the experiment. How could you prevent yourself from touching? Karena yang dipakai kan kacamata ya, jadi pasti akan berkaitan dengan mata. Ya, to protect your eyes. So this one is also stated detail to question, tapi dalam bentuk kesimpulan. Mungkin kalimat yang digunakan tidak persis seperti yang ada di teks, tapi intinya sama, yaitu untuk melindungi mata kita dari erupsi yang eh, bentuknya tuh berbusa-busa gitu. Oke, cool. We have another text. Kalau yang tadi ada yang tahu teks apa jenisnya yang tadi nama teksnya? Nah, ini udah ada namanya. Procedure text ya. Kalau ini namanya procedure text. There are materials and then procedure. Jadi ada prosedur dan ada bahan-bahannya. Itu adalah teks prosedur. Jadi di literasi bahasa Inggris, jenis teksnya itu bisa bermacam-macam. Semua teks yang kita pelajari atau mungkin belum kalian pelajari itu akan muncul. Tapi nggak usah khawatir dengan jenis teksnya, karena cara menjawabnya tetap sama. Kalau misalkan stated detail question berarti kita scanning. Kalau misalkan inference atau main idea, kebetulan ini belum nemu main idea nih. Kalau main idea berarti kita harus skimming kayak gitu. Cuma ada dua teknik membaca, yaitu scanning dan skim. Kalau skimming itu adalah membaca keseluruhan dari awal sampai akhir dan itu dibaca dengan cepat.
kita mengabaikan kata-kata yang kecil, yang remeh, tapi kita juga mesti dengan meninggalkan kata-kata yang kecil-kecil itu kita tetap bisa memahami konteks keseluruhan. Nah, pertanyaan selanjutnya jangan lupa kita langsung ke pertanyaannya ya. Walaupun disajikan teks baru, jangan buru-buru dibaca teksnya, tapi kita langsung ke pertanyaannya. Number 6. What is the main message of what is the main message the author wants to convey in this recount text? Apa sih pesan utama, main message, yang penulis, the author, ingin sampaikan dari teks recount di atas? Oke. Nah, menurut kalian kita bisa baca part tertentu aja atau harus baca keseluruhan kalau pertanyaannya seperti ini? Number 6. Apakah kita membaca scan, membaca spesifik, atau membaca skim? Hello. Skim. Skimming, ya. Kita mesti baca keseluruhan teks, ya nggak? Supaya kita tahu teks ini sebenarnya mau menyampaikan apa. Oke, silahkan dibaca skim dalam hati. Oke. Have you found the answer? Is it A, the importance of facing challenges, B, the power of friendship, C, the value of education, or D, the inevitability of change? What's your answer for this? What is the main message? Apa pesan utama yang penulis ingin sampaikan dari teks tersebut? A, B, C, or D? Yes, Hafiz. Silakan Hafiz. A. You wanna yang A ya? The importance of facing challenges. Oke, pentingnya menghadapi tantangan. Karena teks tersebut menjelaskan apa sih kurang lebihnya? Menceritakan. Biasanya kalau recount itu menceritakan kembali apa yang sudah terjadi ya, pengalaman yang sudah terjadi. Nah, teks ini menceritakan tentang pengalaman penulis bagaimana dia menghadapi kondisi di mana dia harus ngomong di depan umum. Padahal dia itu punya ketakutan untuk ngomong di depan umum. Nah, itu merupakan tantangan buat dia, tapi dia tetap melakukan itu, menghadapi itu, dan dia merasakan bahwa ketika dia sudah mulai ngomong di depan umum, perlahan-lahan dia bisa mendapatkan percaya dirinya dan juga bisa fokus ke hal yang harus dia sampaikan, bahkan dia mendapatkan apresiasi yang tidak dia bayangkan sebelumnya dia akan dapatkan itu. Jadi dia menceritakan bagaimana menghadapi ketakutan itu ternyata bisa menjadi pengalaman yang sangat berharga. So, yang paling cocok untuk keseluruhan itu, untuk kesimpulan itu adalah yang A. Nah, pertanyaan ini, main message, itu mirip dengan main idea. Mirip-mirip dengan main idea atau topic of the text. Jadi kalau misalkan nanti kalian ketemu teks, kemudian yang ditanyakan itu adalah main message atau the main topic, kurang lebih sama ya, teman-teman. Dibaca, skim, kemudian diambil kesimpulannya apa. Selain itu juga bisa berupa moral value juga bisa. Pertanyaan berupa moral value itu juga membutuhkan teknik membaca skim. Karena kita harus tahu cerita keseluruhan untuk bisa menyimpulkan apa nilai moral yang bisa kita ambil kan. Nggak bisa kita cuma baca di bagian awal aja atau tengah saja atau akhir aja. Kita perlu membaca keseluruhan. Begitu.
Ada yang tahu arti kata ini? Inevitability, inevitability. Biasanya kita menggunakan kata inevitable itu untuk sesuatu yang tidak bisa kita hindari, sesuatu yang tidak bisa kita hindari. Unavoidable, inevitable itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita hindari. For example, um, hardship is something inevitable in life. Kondisi yang sulit atau kesulitan itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita hindari dalam hidup. Dalam hidup pasti akan ada masanya di mana kita menemui kesulitan. Gitu. Jadi kalau kalian mau menyampaikan bahwa sesuatu itu pasti tidak bisa kita hindari, you can use inevitable. Kalau inevitability itu bentuk kata bendanya. Okay, next. How did the author feel as the due date of the presentation approach? Apa yang penulis rasakan ketika sudah dekat waktunya untuk presentasi? Ada excited, ada confident, ada nervous, ada bored. Kita lihat. On the day of the presentation, I was a bundle of nerves. Di hari H untuk presentasi, udah semakin dekat dengan waktunya dia untuk ngomong depan umum. I was a bundle of nerves. Dia bisa bisa dilihat bahwa dia itu grogi ya, dia nervous. Okay, so number 7, the answer for number 7 is clear. For this one is C. So far gampang-gampang ya pertanyaannya ya. Semoga nanti pas tes juga bisa gampang-gampang. Tapi lagi-lagi yang menjadi fokus di English literacy atau literasi bahasa Inggris itu bukan hanya tentang kata-katanya yang keluar gitu. Apakah kata-katanya familiar atau enggak? Apakah kalian menghafal banyak kata-kata atau enggak? Walaupun itu juga sangat membantu. Tapi lebih ke bagaimana teknik yang tadi, skim atau scan, apa yang harus dilakukan, itu yang akan membantu kalian menjawab pertanyaannya bisa lebih cepat. Kalau kalian udah tahu tekniknya, mau dikasih teks apa aja, kalian udah tahu jenis pertanyaan, oh, stated detail question, aku harus scan. Kalau scan, aku harus cari kata kuncinya ada di soal. Kata kunci udah ketemu, aku langsung ke soal dan cari kata kunci. Itu mau dikasih teks apa aja, kalian pasti insya Allah bisa. Jadi titik beratnya ada di teknik ya, teknik mengerjakannya. Right. Next, number 8. What might be the author's overall attitude towards their experience of overcoming their fear? Apa yang mungkin bisa kita simpulkan sebagai sikap dari keseluruhannya si penulis setelah dia menghadapi ketakutannya? Is it A, regretful, B, proud, C, indifferent, or D, angry? Yang mana kira-kira? B. Yang B. B ya. Proud. What is proud? Bangga. Bangga. Kalau yang lain artinya apa? Regretful? Menyesal. Ya, menyesal, betul. Indifferent? Merasa berbeda. Indifferent? Berbeda. Indifferent. Different berbeda. Kalau indifferent tuh kayak cuek, kayak it's not really important for me, kayak gitu. Bodo amat. Ya, bodo amat gitu, indifferent tuh. Oh, kalau angry? Marah. Marah ya. Nah, kita tadi udah baca keseluruhan. Yang paling cocok kayaknya proud ya. Kalau yang lain itu justru berkebalikan dengan apa yang diceritakan di teks. Oke. Nah, ini pertanyaan yang memerlukan kita menarik kesimpulan. Menarik kesimpulan tentang attitude. Maka untuk menjawab soal nomor 8 tadi kita mestinya membaca skim. Ya, karena yang ditanyakan pengalaman keseluruhan. Untuk bisa memiliki gambaran dari pengalaman keseluruhannya si penulis, kita mesti baca dari awal sampai akhir. Nah, beruntungnya tadi kita udah baca dari awal sampai akhir. Dan teksnya juga pendek dan tidak terlalu kompleks.
Maka akan sangat membantu apabila kalian hanya perlu membaca satu kali, terus bisa hafal isinya. Maksudnya bukan hafal yang benar-benar detail, tapi kalian tahu isinya itu tentang apa. Jadi pertanyaan-pertanyaan di bawahnya itu kalian tidak naik ke atas untuk membaca lagi. Tapi karena ini teksnya pendek dan sederhana. Nanti kalau misalkan teksnya lebih panjang dan lebih kompleks, nggak apa-apa. Kalian bisa kembali ke atas untuk membaca teksnya lagi ya. Bisa nggak itu dilatih? Jadi kita cuma perlu baca 1 sampai 2 kali walaupun teksnya panjang dan kompleks. Bisa. Jadi latihannya setelah ini kalau misalkan kalian mau latihan sendiri gitu ya di luar bimbel, masa di luar bimbel ini kalian bisa mulai browsing dengan kata kunci reading comprehension. Nah, reading comprehension worksheet itu biasanya akan muncul banyak sekali website yang menawarkan tentang eh, latihan-latihan reading comprehension berdasarkan level juga. Ada yang levelnya intermediate, beginner, intermediate, advance dan sebagainya. Kalian bisa sesuaikan dengan level kalian. Next, number 9. Based on the author experience lagi. What might be a potential drawback of avoiding a fear? Wah. Based on the author's experience, what might be a potential drawback of avoiding a fear? Apa yang mungkin menjadi titik-titik yang mungkin terjadi, berpotensi terjadi? Apa? Drawback. Do you know what is drawback? Titik balik. Timbal Tuh. balik. Apa? I'm sorry? Balik. Titik balik. Apa ya? Titik balik. Drawback. Drawback is something that the downside. The downside. Oh. Oh. Apa berarti? Downside. Ya. The disadvantage. Disadvantage. Apa? Ada yang tahu? Wait. Advantage, okay. Disadvantage is the opposite of advantage. I will give you the konteks. Ini namanya konteks clue nih. Jadi kita nggak tahu artinya, tapi kata-kata yang menjelaskan kata yang ditanyakan itu bisa membantu. Advantage, for example, when I say, everyone, if you join this Bimbel Habibie Ainun, the advantage that you will get is you will have more information about the test, about the test items. You will get more understanding. Akibat Kan. keuntungan. Apa? Kan kalau advantage itu keuntungan, berarti kerugian. Iya, ya, something like that. Ya, berarti kalau advantage itu kelebihan, maka disadvantage-nya adalah apa yang Kerugian. kerugiannya. Kalau em, drawback atau downside itu dia miripnya sama disadvantage. Berarti kerugian yang mungkin kita dapatkan gitu, yang mungkin akan terjadi. That is the drawback, downside, kelemahan lah intinya. Apa sih kelebihan dan kelemahannya gitu. Jadi kalian bisa bilang drawback or downside of something. Now, berdasarkan pengalaman penulis, what might be a potential drawback? Apa yang mungkin akan menjadi uh, potential drawback? Kekurangan atau kelemahan yang mungkin terjadi, yang berpotensi terjadi. Kalau kita avoiding a fear. If we avoid a fear, kalau kita menghindari ketakutan kita. Karena di teks atas kan penulis menghadapi ketakutannya. Kalau kita tidak menghadapi ketakutan kita atau menghindari, maka kira-kira yang akan terjadi apa? Is it A, it can lead to a more fulfilling life. B, it can help you grow and develop. C, it can limit your opportunities and experiences, or it can make you feel more confident. Si. Yang C, Si. nah ada Eh. dua ya. Oh, kan harus yang kelemahan menghindari ketakutan. Ya, Si. Kayak berarti Limit. bisa. Ya, it can limit your opportunities and experiences, or it can make you feel more confident. menghindari ketakutan, kekurangannya. I think if we
really have to choose one out of two ya. Ini kan kayaknya mirip-mirip nih yang dua ini kan bisa bisa jadi ya terjadi ya. Mm-mm. I think it can limit your opportunities and experience is the priority for this one. Karena kalau yang D Kayaknya kan kalau yang D kan it can make you feel more inconfident, akan membuat kamu lebih tidak percaya diri. Well, bisa aja sebenarnya level tidak percaya dirinya masih utuh segitu aja. Ya enggak? Tidak bertambah sebenarnya. Iya. Tapi kalau yang limit your opportunities and experience, that's definitely what will happen kalau kita tidak maju menghadapi apa yang kita takutkan. Jadi mungkin level of inconfidence-nya itu ya tetap sama gitu. Sebenarnya nggak bertambah, kita tetap inconfident. Tapi eh, kenyataan bahwa kita menghindari atau membatasi kesempatan dan pengalaman kita itu yang pasti akan lebih mungkin terjadi ya nggak sih kalau kita tidak menghadapi ketakutan kita. So I think personally I would choose C sih. Saya akan milih C. Okay, agree. Ya, right? Right. Ya, jadi em, terkadang ada beberapa pilihan jawaban yang menjadi distractor. Nah, kita perlu menganalisa lebih jauh secara kritis lah bagaimana mana yang paling dominan, jawaban mana yang lebih dominan untuk dijadikan jawabannya gitu. Tapi kalau misalkan secara umum ya dua-duanya bisa jadi seperti bisa jadi jawabannya gitu. Tapi yang lebih tepat itu yang mana? Okay, so now number 9 is C. Ada yang mau ditanyakan untuk nomor 9? Apakah semuanya jelas? Or you agree with my Yeah, answer? I agree. Cool. Agree. Next, number 10. Ini pertanyaan tentang vocabulary lagi. Dalam hal ini phrase bentuknya. Nah, frase itu adalah kumpulan kata ya. Kalau vocabulary itu kan kosakata, word. Kalau phrase itu kumpulan kata. In the sentence, I was a bundle of nerves, the phrase bundle of nerves means. Bundle of nerves itu artinya apa? C. C. Ya, a feeling of nervousness. A bundle. A bundle tuh sepaket gitu ya. Kita sering dengar a bundle. Nah, satu bendel gitu. Kalau kalau Kan. orang Indonesia itu sering bilang satu bendel, dua bendel gitu. So actually it comes from bundle of kumpulan. Kumpulan apa? Nerves. Ya sudah, berarti it's clear that a bundle of nerves is a feeling of nervousness. Itu bukan a group of friends, apalagi excitement. Excitement is pretty much the opposite word of nervousness or collection of papers. Okay, cool. We come to the next text. Kayaknya ini berbeda. Yeah, it's definitely different from the previous. This one, kalau yang tadi recount text, kalau yang ini kalian tahu nggak kira-kira ini jenis teks apa? Description text. Exactly. Because descriptive text tends to describe something more specific ya. Ini sudah spesifik, dia mendeskripsikan tentang Tokyo, the bustling streets of Tokyo. Oke. Okay. Ingat, kita langsung ke pertanyaannya, jangan dibaca dulu. Number 11. What is the overall impression of Tokyo that author conveys in the text? Oke, yang diminta adalah kesan keseluruhan. For this one, you will scan or you will skim? Uh, Kalian akan baca hanya bagian tertentu aja, yaitu scan. Atau kalian mau baca skim dari awal sampai akhir, Skim. tapi dengan cepat? Keseluruhan skim. Keseluruhan, oke. Saya kasih waktu, silakan.
Okay, have you found mana yang paling tepat untuk menggambarkan kesan keseluruhan tentang kota Tokyo yang ingin disampaikan oleh penulis? Is it a Hmm, peaceful and quiet? Is it crowded and chaotic? Is it a modern and futuristic? Or historical and traditional? Ingat, pilih satu yang paling mewakili ya. Nah, karena di pilihan jawabannya ini ada dua, rata-rata ada dua kata sifat ya. Contoh yang A itu ada peaceful and quiet. Maka dua-duanya harus mewakili, nggak boleh cuma satu aja, yang satunya enggak. Hati-hati. hmm, Mm-mm. Berarti yang Oke. I think C. C, a modern and futuristic city. yes, I think maybe. Ya. Dan okay, gak apa-apa, coba aja. Apakah ada kata-kata atau bagian yang memberikan petunjuk bahwa, oh, Tokyo Semua. is a modern and Tokyo is futuristic. Yes, it's Yang kayak has many famous landmark, elegant Tokyo, Skytree yang kayak gitu kan. Oke, itu modern. yeah. Modern. Futuristiknya di sebelah mana? Kayak takoyaki. Takoyaki. Futuristik itu sesuatu yang sifatnya tuh kayak canggih banget, sesuatu yang Oh iya iya iya. bayangin ada di masa Tallest depan. tower in the world. Tallest tower. Maybe. Okay, the tallest Iya, tower tahu. in the world does not necessarily need to be futuristic kan? Tower yang tertinggi di dunia itu kan tidak selalu menggambarkan dia adalah tower yang futuristik. Futuristik itu lebih ke teknologi sih. I think B, soalnya ada kata caustic, chaotic. Ya, Sama chaotic ada ada di di sini ya. ya, Iya. Nih, the Shibuya Crossing is a chaotic bustling. Oke, chaoticnya dapet nih. sama Chaotic itu ada di pilihan B. Chaotic udah ada. Iya, Crowded iya ya. crowdednya yang di atas. yang mana? Berarti B Yang kata yang is always yang for 14 busy. million people masuk crowded. Exactly, Kan? Ada betul. ya. A vibrant bustling city with over 14 million people is always busy. Jadi di situ menggambarkan bahwa orang-orang yang ada di situ tuh banyak, terus selalu sibuk. Itu kan memberikan kita bayangan bahwa, nah deskriptif teks itu membuat kita bisa membayangkan kan. Kalau diberikan Mhm. informasi kayak gitu, kita bisa membayangkan bahwa, wah kayaknya kotanya penuh banget nih, rame banget, crowded gitu. Terus kalau chaoticnya juga udah dikasih tahu di sini chaotic. Ada perempatan ya di situ yang benar-benar orang tuh lalu lalang dan itu chaotic banget kayak gitu. Kayak kelihatan eh rame banget lah kayak gitu. Jadi yang bisa mewakili keseluruhan adalah yang B ya. Kalau mau yang C modernnya mungkin oke lah kita bisa lihat di deskripsi yang lain. Reliable, efficient, reliable train system dan sebagainya. Udah banyak makanan-makanan eh, yang modern gitu. Tapi futuristiknya agak belum nemu nih. Terus itu juga melupakan bagian ini. Ternyata bagian ini tuh menggambarkan bahwa di Tokyo itu juga ada tempat-tempat bersejarah gitu. Ancient historic temples. Jadi tidak semuanya modern ternyata ya. Tapi kalau kita pilih yang D, historical and traditional city, yang atas juga nggak ngikut jadinya. Jadi kita harus pilih apa yang mewakili keseluruhan yang disampaikan di awal dan sampai akhir gitu. Good job everyone. Jadi hati-hati ya. Kadang ada beberapa pertanyaan yang memang membuat kita stay di pertanyaan itu untuk beberapa lama atau lebih lama dari pertanyaan yang lain gitu. Pertanyaan yang membutuhkan analisa lebih dalam. Nah, kalau kalian perhatikan dari tadi, pertanyaan yang membutuhkan waktu lebih lama dan analisa lebih dalam itu rata-rata pertanyaan yang membutuhkan penarikan kesimpulan. Yang kayak tadi main idea atau main message juga ya kan kita agak lama tuh membahas itu karena kita harus me, mencari kalimat yang bisa mewakili apa yang ada di pikiran kita, apa yang bisa menyimpulkan, apa yang bisa menjadi kesimpulan gitu.
Berarti bisa kita simpulkan juga, biasanya pertanyaan-pertanyaan yang butuh di skim itu membutuhkan analisa yang lebih jeli dibandingkan pertanyaan-pertanyaan scan. Tapi saya tidak bilang bahwa oh pertanyaan yang scan seperti stated detail information dan sebagainya itu lebih mudah. Enggak juga. Kita perlu melatih semua tekniknya. Teknik yang butuh scanning, teknik yang butuh skimming. Semakin kita latih, maka analisis kita akan lebih cepat dan akan bersifat otomasi atau automation. Jadi udah kayak otomatis aja gitu muncul di kepala kita bagaimana menganalisa soal-soal atau teks gitu ya. So I do suggest you really to practice outside of this session. Jadi jangan berhenti di sesi ini aja. Silahkan kalian berlatih teks literasi di luar sesi ini maksud. Next. Oke. Which of the following is not a famous landmark in Tokyo mentioned in the text? Shibuya Crossing. Oke. Mana di bawah ini yang bukan merupakan famous landmark yang disebutkan di teks? Ini jenis pertanyaan apa dulu? Ada yang ingat gak? Saya pengen ngetes kalian sudah mulai bisa mengidentifikasi tipe pertanyaan belum? Pertanyaan apa ya? Nomor 12. Pertanyaan yang menanyakan informasi pengecualian. apa yang kalian Is not. yang tidak disebutkan. Tadi saya bilang tuh yang tidak disebutkan itu termasuk tipe pertanyaan detail informasi yang unstated, yang tidak disebutkan ya. Berarti kita mesti langsung membaca scan. Kata kuncinya adalah landmark, famous Landmark. landmark. Maka kita cari. Tuh. The city has many famous landmarks. Tuh, disebutin kan. Kota ini memiliki beberapa landmark. Like the imposing towering Tokyo Tower disebutin. Kemudian the graceful elegant Tokyo Skytree, Tokyo Tower, Skytree, dan the Shibuya Crossing. Maka mana yang tidak disebutkan? Osaka Castle. Osaka Osaka Castle. Castle ya. Karena kalau nggak salah Osaka kan kota sendiri ya. Beda kota ya, beda kota. Exactly, beda kota. Yang disebutin di sini kan semua yang ada di Tokyo. Gitu. Jadi sebenarnya kalau kita tadi mau cepat, mungkin jawabannya yang D nih, karena kan beda kota gitu. Tapi untuk memperkuat dan meyakinkan kita perlu baca. So the answer for number 12 is Osaka Castle. Nah, bisa dilihat ya, barusan kita nggak baca yang lain-lain, kita langsung baca teks tersebut. Itulah yang dinamakan scanning. Gitu. Kenapa? Kenapa sih kita perlu tahu teknik membaca scanning sama skimming? Karena itu untuk menghalau overthinking juga. Maksudnya gimana? Kadang kalau misalkan kita nggak tahu, ternyata baca itu nggak harus seluruhnya dibaca loh. Kita tuh jadi overthinking. Aduh, aku baca cuma bagian ini, nanti takutnya ternyata jawabannya ada di jawaban lain. Nah, itu menunjukkan kalau dia belum tahu nih bahwa teknik membaca itu memang ada yang hanya beberapa part aja, ada yang harus dibaca keseluruhan. Pun sebaliknya, kita tahu kalau misalkan yang ditanya main idea ya kita nggak baca cuma satu part aja, kita akan baca dari awal sampai akhir dan dengan cepat, gitu ya. So it's all about technique, guys. Next, what is the significance of Sensoji Temple in Tokyo? Okay, to answer this question, will you scan or will you skim? Scan. Scan, kalau scan berarti harus pakai kata kunci. Kata kuncinya apa? Sensoji. Sensoji Temple. Very good. Ya, sudah mulai terbangun sense-nya. Kita langsung ke bagian teks yang ada Sensoji Temple. Yang mau dicari dari Sensoji Temple ini adalah significance-nya. What is significance? Specific. Keunikannya. Keunikannya bisa atau Apa sih sesuatu yang namanya? Ciri-ciri yang spesifik. Menandakannya apa sih? sesuatu yang Ciri, penting. ciri khas, ciri khas. Ciri khas atau sesuatu yang penting dari Sensoji Temples ya. Significant itu sangat penting ya kan, sesuatu yang signifikan.
gitu. Apakah dia the tallest building in Tokyo? Apakah popular shopping district? One of the oldest temples in Tokyo atau famous amusement park? Lihat Sensoji, oke ada di terakhir, paragraf terakhir. At night, Tokyo looks stunning, breathtaking with all the lights, and there are also ancient historic temples and shrines, like Sensoji Temple, which is one of the oldest temple in Tokyo. Tokyo is a city that is always energetic, dynamic, and has a mix of old and new things. Di sini disebutkan bahwa Sensoji Temple is one of the oldest temple in Tokyo. Jadi, apa yang membuat dia menjadi penting di Tokyo is because it's one of the oldest temples in Tokyo. Yep. So the answer for this one is C. Right. Another inference question. Kita diminta untuk menyimpulkan. What does the phrase "the city is always energetic, dynamic" suggest about Tokyo? Apa yang bisa kita simpulkan tentang Tokyo dari kata atau dari frase "the city is always energetic, dynamic"? Dari kata energetic and dynamic, apakah bisa disimpulkan bahwa Tokyo is a slow-paced city? Atau B, it is a boring city? Atau it is a city that is always changing and evolving? Or it is a city that is only active at night? Always C. C. Ya, it's C ya. The city that is always changing and evolving. Dari kata dynamic, dinamis, dinamis kan selalu berubah-ubah. Energetic, selalu ada energi di dalamnya atau bersemangat. Tadi memang disebutkan sesuatu tentang what happened in Tokyo at night gitu ya. There are lots of lights and so on and so forth. Tapi kan tidak mengartikan bahwa Tokyo itu hanya aktif di malam hari. Justru ketika pagi dan siang hari mereka sangat aktif dan sangat sibuk gitu ya. So D is not the answer. And slow pace and boring is pretty much the opposite of energetic and dynamic. So the answer for number 14 is C. Okay. One last question. Based on the description, how would you characterize the atmosphere of Tokyo? Bagaimana kamu akan mengkarakterisasi ya, atau menilai bagaimana karakter dari apa ya, suasana di kota Tokyo, suasana di kota Tokyo, atmosphere of Tokyo. Is it calm and peaceful? Again, ini kan pilihannya ada dua kata sifat. Pilih yang dua-duanya mewakili ya, tidak cuma salah satu. Calm and peaceful, No. busy and chaotic, sama kayak tadi ya. Exciting and vibrant, lonely and C. isolated. Lonely and calm is not, C. but I think it's B. Between B and C. Or C. Between B or C. Okay, now try to analyze which one is more dominant. Hmm. C. I think C. More dominant. For example, if you say exciting and vibrant. Because it's energetic and dynamic. Yeah. I can get that. Dynamic. Dynamic itu berubah-ubah ya. Atau bisa jadi ada dua hal yang terjadi, walaupun itu berkebalikan, tapi terjadi di satu kota itu. Tapi yang tadi udah muncul di atas, impression, itu masuknya lebih ke busy and chaotic ya. Iya. Ya, berarti busy and chaotic. Kalau exciting, busy does not always mean exciting. Ya kan? Mhm. Busy, rame, ya rame aja gitu. Bisa jadi ada beberapa orang yang excited with that, but not all. Tapi kalau busy udah jelas disampaikan di teks that it is busy. Chaotic is also. So exciting does not represent the whole characteristic of
Tokyo's atmosphere. And then vibrant. Yes, it is mentioned that there are some lights. Ada beberapa eh apa namanya lampu-lampu atau installments atau sesuatu yang memang ditampilkan di kota Tokyo dan itu rame gitu, rame dalam artian eh, colorful gitu. Tapi itu juga tidak mewakili keseluruhan karena kayak di temples eh, there's no there's nothing vibrant. Tapi kalau chaotic tadi disebutin ada terjadi di Shibuya Crossing ya. Dan kalau kalian perhatikan dari 3 paragraf ini, 2 yang disebutin di sini kebanyakan nyebutin tentang places yang busy dan chaotic. Baru ke bawah sini. Jadi penyebutan bahwa ada tempat yang vibrant itu malah sedikit. So, for number 15, busy and chaotic is more representative, lebih mewakili dibandingkan pilihan yang lain. Gitu ya. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan, terus ada jawaban yang kayaknya antara ini sama ini bisa jadi salah satunya adalah distractor, maka kalian perlu pause atau berhenti sejenak dan menganalisa mana yang paling mewakili. Itu kata kuncinya. Mana yang paling mewakili. Tidak boleh hanya mewakili sebagian saja, tapi harus mewakili keseluruhan. Pertanyaan mana yang paling mewakili itu juga bisa kalian terapkan untuk pertanyaan main idea, ide pokok. Dan seperti tadi main message misalkan. Pilih mana yang paling mewakili. Jadi kita tidak lagi kayaknya kayaknya jawabannya ini deh. Nah, kalau masih ada kata kayaknya kan kita belum yakin ya. Maka tanyakan ke diri kalian, mana yang paling mewakili jawaban yang diinginkan oleh soal. Dari situ akan memancing kita untuk menganalisa lebih jauh dan lebih dalam. Okay, so that's mark the end of our session because that is our last question. Uh, do you have this file already? Udah dapat file ini belum? Belum. Belum. Ya. Belum. Oh, oke. Oke, nanti akan saya upload di jurnal dan itu akan bisa di-download atau nanti akan saya share juga ke kakak admin gitu ya untuk di-share ke kalian. Di bawahnya masih ada 5 lagi sebenarnya. Nah, itu memang saya siapkan untuk kalian berlatih di luar sesi. Oke, sebelum saya akhiri ada yang mau ditanyakan dulu mungkin terkait literasi bahasa Inggris? Kalau tidak ada, maka akan saya cukupkan. Tadi jangan lupa tips-tips yang ultimate-nya adalah langsung ke pertanyaan, jangan langsung baca, tahu tipe pertanyaannya bagaimana, kalian harus skim atau scan, dan lain sebagainya. Itu kalau misalkan udah dipegang, insya Allah teks apapun akan bisa kalian tackle dan handle. So, that's all for today. It was so fun. It's such a worth to have meeting in this off day. Enjoy your holiday everyone after this. Dan semoga usaha kalian dalam mengikuti bimbel di hari-hari libur ini membawa kalian menuju ke sekolah impian kalian. Ya, dalam hal ini Man Ice. So thank you so much everyone. Thank you for having me. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih wabarakatuh. banyak Kak Amel yang telah mengisi pada materi sisi pada hari ini. Untuk yang sesi selanjutnya, nanti bisa menunggu 10 menit ya adik-adik sambil menunggu narasumbernya memasuki Zoom. Waktu 10 menit nanti bisa digunakan untuk adik-adik istirahat lebih dahulu. Nanti kita mulai lagi untuk yang sesi kedua, yaitu di pukul 10.15. Ya, begitu ya adik-adik ya.